Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffy Anwar Bata. Saya peserta uji kinerja ya untuk PPG dalam jabatan yang LPTK-nya di Universitas Negeri Jakarta. Ini bukti bahwa saya sudah terdaftar sebagai peserta ujian atau UKM PPG 2021 untuk angkatan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talabah? Alhamdulillah. Baik, ahlan wa sahlan bihudurikum. Nahalukum sa'id? Sa'idun mubarak. Alhamdulillah. Al-an qabla nadrusu al-lughah al-arabiyyah, hayya nakhud kashfal khudur. Absen? Man minkum lam yahduru? Kullukum hadirun? Naam? Naam. Tafadhal. Li ra'isil fasl. Cepi ya. Silakan Cepi untuk memimpin sebagai ketua kelas, memimpin doa dulu. Silakan Cep. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abtadi al-madah al-lughah al-arabiyyah fi hadzal yawm. Sauqaddimukum motivasi ya, motivasi belajar bahasa Arab. Saya akan menyuguhkan. Sudah siap ini? Kita masuk ke motivasi, siap? Insyaallah. Jaringannya sudah pada bagus semuanya? Bagus. Alhamdulillah, kalau bagus ya. Baik, saya akan share screen untuk motivasi. Silakan disimak dan diperhatikan. يسأل الأخ الكريم عن اللغة العربية وأهميتها. أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى: بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك. وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن نتنادى فيما بيننا بلغة العجم بابا ماما تانت أنكل تيتا نينا إلى غير ذلك، نتنادى أبي أمي أبتاه أماه عمي خالي. كل هذا أولى من الاصطلاحات الأعجمية الوافدة علينا من لغة العرب. فلم يقل الخليل إبراهيم يا أبت لم يقل يا بابا لا تعبد الشيطان، إنما قال يا أبت لا تعبد الشيطان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، إنما قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. فبدل من أن نقول المدام
والسيستر ونحو ذلك، نقول ما علمنا إياه، زوجتي، زوجي، هكذا أخي، أختي، هكذا. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز. والله أعلم. Barusan kita telah mendengarkan motivasi ya, nastami motivation untuk kepentingan kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, insya Allah, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dalam Quran ada, di Allah itu menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Fayan bagi alaina an nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Jadi kita sebaiknya belajar bahasa Arab dengan baik agar bisa memahami dan mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Ya. Tidak ada ya hadis yang atau Al-Quran yang berbahasa selain bahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Seandainya kita bisa dan mampu untuk menguasai bahasa Arab, nah, tidak ada kesulitan untuk kita memahami Al-Quran dan memahami hadis, insya Allah. Baik, ayuhatullah atau labah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa hari ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang telah kita lakukan di minggu-minggu kemarin. Nah, tapi kita akan masuk ke dalam pembelajaran tentang tarkib jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar ya. Jumlah ismiyah itu kalimat, ya, ismiyah itu yang dimulai dengan kata-kata isim. Ya. Jadi disebutnya jumlah ismiyah. Kalau yang dimulai dengan kata-kata fi'il, ya, kata-kata kerja itu berarti disebutnya jumlah fi'liyah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, ini ada beberapa indikator yang harus kita capai ya. Karena kita akan membahas tentang al-mabani al-ammah yang berkaitan dengan bi'atul madrasah ataupun bangunan-bangunan yang ada di sekolah. Nah, ini saya akan menanyakan bangunan sekolah itu ada yang tahu apa saja? Coba. Silakan. Siapa ada yang tahu? Faslun. Faslun. Naam. Faslun. Al-akhar? Tafadhal. Tafadhal. Al-akhar? Maktabatun. Hammamun. Maktabatun. Naam. Nah, jadi hammamun toilet atau WC, maktabatun itu perpustakaan ya, perpustakaan. Nah, itu salah satu bangunan-bangunan yang ada di sekolah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk indikatornya, indikator pencapaian ataupun pencapaian yang diharapkan oleh Bapak dalam pembelajaran hari ini. Baik, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran kita itu memakai problem based learning. Nanti insya Allah saya akan membagi kalian untuk berdiskusi. Di sini tugasnya adalah setiap kalian itu harus mampu bisa menganalisis hiwar melalui penayangan video yang berkaitan dengan bangunan publik atau mabani al-ammah berupa nama bangunan di lingkungan sekolah atau bi'atul madrasah ya. Bi'atul madrasah dengan tarkibnya itu jumlah ismiyah. Jadi kalau kita lihat nanti di hiwarnya itu tarkibnya itu jumlah ismiyah atau susunan mubtada dan khobar. Nah, mubtadanya itu nanti ada yang berupa isim isyarah. Nanti akan kita pelajari isim isyarah seperti apa. Kemudian menyimpulkan bangunan publik atau al-mabani al-ammah berupa bangunan di sekolah atau bi'atul madrasah. Tapi di sekolah sendiri kamu harus bisa menyimpulkannya. Apa saja di sekolah kita yang ada bangunan-bangunan publik berupa bangunan sekolah itu apa? Tadi seperti hammam, makshof. Ya. Nah, di yang ketiga, ini yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu, kamu diharapkan bisa merancang teks hiwar. Kalian bisa memberikan
menghasilkan menciptakan atau ya membuat taxi war sederhana yang berkaitan dengan bangunan publik, dalam hal ini Biatul Madrasah, yaitu bangunan-bangunan yang ada di sekolah. Nah ini tapi dengan letaknya nanti ini berkaitannya dengan khobar yang akan kita bahas juga, yaitu berupa zorof ya. Zorofnya zorof makan. Nah itu zorof makan itu adalah kata tunjuk untuk tempat ya. Jadi menunjukkan tempat. Jadi kalau ada zorof makan itu kita akan mengetahui di sebelah mana nih letaknya. Nah seperti itu. Itu nanti ada ininya apa namanya? Unsur-unsur tersebut ada dalam hiwar. Baik, itu yang mungkin akan kita pelajari insya Allah pada hari ini. Bisa dipahami? Paham Tum? Insya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya. Nah ini sekarang anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak. Ini ada video pembelajaran tentang hiwar yang berkaitan dengan Biatul Madrasah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Undur ya hadha. Hadha ma'mal. Wama hadhihi? Hadhihi maktabah. Wama zalika? Zalika maidan. Wama tilka? Tilka khurfatul mudarrisin. Aina al-masjid? Al-masjidu janibal fasli. هل مقصف أمام المسجد؟ Naam, al-maqsafu amama al-masjid. شكرا. Afwan. Nah, dalam hiwar tersebut disampaikan ada seorang guru dan murid ya yang menanyakan tentang letak bangunan sekolah di sebelah mana dan menanyakan apa ini, apa itu. Nah, itu. Nah, dalam hal ini ada penjelasan dari guru dengan misalnya ma hadza maqsafun. Ya. Apa ini? Ini adalah maqsafun. Nah, itu maqsafun itu adalah kantin. Baik, nah itu hal-hal tersebut tentu ya kalian sudah mendengarkan barusan semuanya, tapi sebelum dilanjut saya akan menitik beratkan kepada mufradat baru yang kalian dengar, walaupun ada tadi sebagian yang tahu. Nah ini silahkan kalian simak juga pembacaan dari mufradatnya. Apa saja mufradatnya yang ada dalam hiwar, kita akan ketahui dan cara pembacaannya seperti apa dengan melalui video berikut ini ya. Kita lihat. Silahkan kalian lihat baik-baik apa yang akan Bapak tampilkan dan dengarkan baik-baik apa yang akan Bapak ucapkan. Istami, simaklah, wangdur, dan kalian lihat, wa'id, dan kalian tirukan. Madrasatun. Silakan ditiru. Madrasatun. Faslun. Masjidun. Khurfatul mudarrisin. Hadiqatun. Hammamun.
Maqsofun. Maqsofun. Maktabatun. Maktabatun. Malun. Maidanun. Diwanun. Saya bagi dulu kelompok ya. Kelompok untuk nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan ke saya. Jadi apapun yang ada di LKPD ataupun file yang saya sampaikan itu ada beberapa gambar yang harus kalian tentukan namanya apa. Sesuai tadi dalam hiwar ataupun dalam mufrodat yang disampaikan di video tadi, disamakan dan dicocokkan ya, namanya apa masing-masing dari bangunan tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Saya akan coba kelompok 2. Silahkan lanjutkan diskusinya. Coba Kelompok 2 silahkan didiskusikan bangunan-bangunan publik atau bangunan-bangunan sekolah yang ada di PPT tadi yang saya sampaikan. Itu menjadi tugas yang harus kamu tentukan apa nama bangunannya ya. Jangan sampai salah. Bangunannya sesuai dengan gambarnya. Paham ya? Bisa dipahami kelompok 2? Paham. Oke, terima kasih. Saya kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Tadi paham yang apa dijelaskan di awal di main room? Jelaskan bahwa kamu harus menentukan bangunan sesuai dengan gambarnya. Namanya apa? Bangunannya, gambarnya. Kalau kelas berarti namanya harus kelas dalam bahasa Arab ya. Ditentukan dulu, silahkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kelompok 3, saya minta untuk mendiskusikan apa nama bangunan yang ada di file yang saya kirim dan sebutkan sesuai dengan gambarnya masing-masing. Disesuaikan ya kalau gambarnya toilet apa dalam bahasa Arabnya itu ya. Oke, paham ya? Adek? Ya, Pak. Ya, oke. Adek dan kawan-kawan, sekali lagi coba dipastikan untuk bisa mengisi nama bangunan yang ada di dalam file tersebut. Ini. Cek LKPD. Bukan. Arman, gimana Man? Sulit? Gimana ya? Ya, dilihat di LKPD-nya perintahnya apa, tadi udah disampaikan ya, gambar-gambarnya seperti apa. Nah, kamu dicoba untuk menentukan. Nah, menentukan dari nama bangunan tersebut ada di LKPD. Bukan di LKPD, di apa? Di PPT-nya ada di belakangnya. Di bawahnya ada itu, bangunan-bangunannya. Gambarnya ada dan semuanya sudah ready untuk diberikan nama ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk kelompok 1, silakan ditunjuk ya siapa orangnya yang akan mempraktekkan hiwar ya, hiwar. ada Orangnya siapa dan nanti pas di main room atau nanti setelah kumpul semuanya di depan, kita akan mencoba dari masing-masing kelompok untuk perwakilan mempraktekkan pembacaan hiwarnya ya. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Kelompok 2 silakan ditentukan siapa orangnya yang akan setelah kamu menganalisis hiwar tadi yang akan mempraktekkan hiwar tersebut nanti di main room di depan teman-teman kamu yang lain, kelompok lain ya. Saya tunggu ya. Coba dipelajari dua orang antara mudaris dengan talib ya, dengan murid dengan gurunya. Oke. Siap. Kelompok 3, perhatikan. Kamu tunjuk siapa orangnya yang akan mempraktekkan untuk hiwar. Yang tadi ada di video awal, itu dipraktekkan juga. Dan saya ingin mendengarkan nanti bagaimana intonasi kamu dalam
melakukan hiwar ya, melakukan hiwar atau dialog. Baik, semua sudah di main room ya. Sudah di sini masing-masing kelompok. Nah, saya ingin setiap kelompok mempraktekkan hiwar. Dilihat silakan tadi teks hiwarnya dan siapa yang akan mewakili kelompoknya, grupnya silakan di unmute ya, di unmute. Dari mulai kelompok 1 dulu silakan. Sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. انظر يا أحمد ما هذا؟ Hadza ma'mal. وما هذه؟ Hadhihi maktabah. وما ذلك؟ Dzalika maidan. وما تلك؟ Tilka ghurfatul mudarrisin. أين المسجد؟ Al-masjidu janibal maidan. هل المقصف أمام الفصل؟ Naam. Al-maqsafu amamal fasl. شكرا. Afwan. Ahsantuma. Baik sekali. Kelompok 1 ya. Silakan langsung kelompok 2, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Unzur ya Ahmad ma hada Hadza ma'mal. wa ma hadhihi Hadhihi maktabah. wa ma dzalika Dzalika maidan. wa ma tilka Tilka ghurfatul mudarrisin. ainal masjid Al-masjidu janibal maidan. halil maqsofu amamal fasl. Naam. Al-maqsafu amama fasl. Syukran. Afwan. Ahsantuma. Alhamdulillah. Astamir ila rakatul tsalits. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. انظر يا أحمد هذا مأمال. وما هذه مكتبة. وما ذلك ميدان. وما تلك غرفة المدرسين. أين المسجد؟ المسجد جانب الميدان. المقصف أمام الفصل. نعم المقصف أمام الفصل. شكرا. عفوا. Baik, alhamdulillah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Nah, sekarang saya ingin ke kelompok 1 dulu ya. Saya akan share screen lagi. Silakan dilihat kelompok 1 dan kelompok lainnya silakan juga boleh melihat. Oke. Silakan kelompok 1. Nah, ini yang ada kursor saya. Kelompok 1 ini gambar apa? Al-maqsafu. Al-maqsafu. Oh, itu al-maqsafu. Nah, betul nggak kelompok lain? Kelompok 2, 3? Betul. Oke, kelompok 2. Ini yang kursor saya unjuknya kemana nih? Lihat. Ada nggak? Ada maktabatun. Maktabatun. Baik, bagus. Maktabatun. Kemudian kelompok 3, ini apa nih? Bukan apa? Masjidun. Kelompok 1 ini apa? Ghurfatul mudarrisin. Bagus. Kelompok 2, ini apa? Maidan. Maidanun. Medan itu apa artinya? Lapang. Oke, yang ke kelompok 3, ini apa nih? Faslun. Faslun itu? Kelas. Ini apa ini? Kelompok 1? Hadiqatun. Hadiqatun atau? Taman. Taman, baik. Kelompok 2 ini apa? Hammamun. Yang kelompok 3 silakan ini. Apa ini?
Ma'malun ya. Atau Laboratorium. laboratorium. Nah, ini bagus ya. Ini kalian sudah hafal mufradatnya apa saja? Berarti betul kalau begitu tadi mengerjakan dalam kelompoknya menunjukkan nama untuk masing-masing gambar ya, ditunjukkan dengan baik dan benar. Baik. Setelah kita selesai mempelajari semuanya, nah ini untuk tugasnya ya, silahkan dibuatkan semisal tadi hiwar ya, semisal tadi hiwar sesuai dengan bangunan yang ada di sekolah letaknya, memakai zorof makan ya. Nah, zorof makan tersebut di sini kita lihat ada zorof makan itu ada banyak ya, ada amama, khalfa, terus qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda, ma'a, iza'a, hiza'a, tilqa'a, huna, dan hunaka, sama. Nah, tapi sebelum ke sini, nah barusan kita mempelajari tentang ada haza dan hazihi. Haza tersebut itu bentuknya mufrad nih, lihat ke tampilannya. Ada mufrad nih. Mufrad itu haza, hazihi, haza untuk muzakkar, kemudian hazihi untuk muannas. Artinya ini dekat ya, ini itu dekat berarti. Nah, kalau yang jauhnya itu zalika. Zalika itu untuk mufrad muzakkar. Kalau tilka itu mufrad untuk muannas. Zalika dan tilka sama artinya. Haza, hazihi sama artinya. Zalika dan tilka itu artinya apa? Itu. Haza, hazihi ini. Nah, itu isim isyarah. Nah, ini anak-anakku sekalian, haza, hazihi, zalika, tilka itu, ini kita masih belajar untuk yang mufrad saja ya. Ini bisa menjadi mubtada ketika bergabung dengan isim, kalimat isim. Kata isim, misalnya tadi ada mahaza, haza, maqsofun. Nah, haza maqsofun itu hazanya menjadi mubtada, maqsofunnya menjadi khobar. Ya, haza maqsofun. Nah, ketentuannya adalah kalau mubtada itu harus ma'rifat. Nah, ma'rifat isim isyarah termasuk isim yang ma'rifat termasuknya. Ya, isim isyarah itu isim yang ma'rifat. Kata tunjuk itu isim yang ma'rifat. Nah, kalau membedakan khobarnya adalah khobar kalau maqsofun, nah itu maqsofun itu berarti nakiroh. Nah, maqsofun tadi ya dalam hiwar ada, kita lihat. Nah, ini di sini ada ungzur ya Ahmad, ma haza ma'malun. Nah, seperti ini kalimat ini, haza ma'malun. Haza ma'malun itu berarti hazanya mubtada. Kemudian ma'malunnya khobar. Haza ma'malun. Haza mubtada, ma'malun khobar. Nah, haza tadi isim isyarah yang berarti isim isyarah itu bentuknya adalah ma'rifat. Nah, ma'rifat. Ma'malun itu menjadi khobar dan bentuknya menjadi adalah nakirah, isim yang nakirah. Nah, haza itu artinya ini untuk muzakkar. Ingat, ini untuk muzakkar. Ma'malun kenapa jadi pakai haza? Karena dalam lafadz ma'malun tidak ada ta' marbutah yang menunjukkan itu adalah muannas. Nah, jadi pakainya haza. Nah, beda dengan yang di bawahnya wa ma hazihi. Nah, wa ma hazihi dan apa ini? Nah, hazihi maktabatun yang ditunjuknya ataupun yang disebutkannya muannas pakainya hazihi. Nah, hazihi menjadi mubtada. Kemudian maktabatun menjadi khobar. Betul. Nah, bagaimana Pak ketika hubungannya dengan yang tadi dorob ya, dorob. Nah, ini sebelum tadi ke sini ya, ada amama, khalfa, qaddama, wara'a, fauqa dan sebagainya. Nah, ini namanya dorob makan. Nah, kalau dorob makan berarti ini menunjukkan tempat ya, menunjukkan tempat. Nah, letaknya di mana? Tempatnya di mana? Nah, ini. Nah, amama sampai dengan selesai itu ini kalau misalnya berada di belakang itu menjadi
khobar dalam kalimat jumlah ismiyah. Misalnya tadi ada kalimat dalam hiwar, kita lihat dalam hiwar itu ada, nih lihat, ainal masjidu. Nah, ainal masjidu, ada kata tanya, ainal masjidu, di mana masjid? Al masjidu janibal maidan. Nah, al masjidu menjadi mubtada, ingat mubtada ya. Janibal maidan itu menjadi khobar. Khobarnya berbentuk mengandung atau mengandung zorob. Khobarnya mengandung zorob. Nah, disebutnya kalau khobar yang mengandung zorob itu biasanya istilahnya adalah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Nah, itu kalau jumlah kan sudah dipelajari sebelumnya ya, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kita sudah mencapai ke jumlah ismiyah. Nah, syibhul jumlah itu menyerupai jumlah, ya berarti menyerupai jumlah itu, tapi bukan jumlah, karena jumlah itu kalimat sempurna, ya. Kalau syibhul jumlah berarti belum sempurna. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, ini kalian bikin seperti ini, seperti hiwar yang tadi kamu dengarkan dan kamu praktikkan dengan menggunakan zorob ini, sesuaikan dengan keadaan sekolah kita seperti apa. Nah, jangan jangan salah dalam arti seharusnya kantin itu di pinggir kelas, disebutnya di depan kelas. Tidak ada ya kantin di depan kelas, tapi ada juga di belakang atau di samping, gitu ya. Sesuaikan dengan kondisi sekolah kita seperti apa. Nah, itu sebagai tugasnya. Baiklah, ini udah hampir selesai kita ya. Saya pikir kita akan mencoba ke game ya. Oke. Game dulu. Kalian siap ya? Saya akan sharekan. Baik, kita akan mencoba untuk masuk ke Kahoot ya, game Kahoot. Kalian akan berlomba dengan teman-teman yang lain untuk duluan menjawab tentang materi yang telah kita sampaikan hari ini ya. Pinnya bisa diulang, Pak? Oke, gamenya adalah kahoot.it, pinnya 5804663. Oke lah, langsung mulai itu. Silakan mulai. Nah, lihat ya. Kelihatan nggak? Coba di close aja itu. Baik, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita sudah selesai di penghujung waktu ini. Di penghujung pelajaran. Nah, untuk di penutup, saya ingin mendengarkan masing-masing kelompok yang tadi aja ya, nggak apa-apa. Coba di kelompok 1, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kelompok 1 langsung ya, silakan. Untuk pembelajaran hari ini, kita telah mendapatkan ilmu tentang bangunan-bangunan yang ada di sekolah, yang berada di lingkungan sekolah seperti perpustakaan, lapang, kelas, pokoknya semua semua bangunan-bangunan yang ada di sekolah kita pelajari hari ini dan juga isim isyarah. Oke, Santa, Cepi. Terima kasih, syukran katsiran. Al-akhar, tafadhal. Al-akhar. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini menerangkan tentang bangunan-bangunan, khususnya bangunan yang ada di sekolah. Selain menerangkan nama bangunannya saja, dari pembelajaran Bapak tadi diterangkan melalui materi dialog, serta diterangkan juga beberapa kata yang terdapat pada dialog tersebut, seperti
isim isyarah, terus dzaraf, dan macam-macam seperti itu. Mufradatnya ya. Iya. Ya, syukran. Wah, ahsanta. Lanjut kelompok 3, silakan. Dari pembelajaran ini bisa disimpulkan, saya dapat memahami mufradat yang Bapak sudah Bapak jelaskan dan teks yang sudah dibicarakan. Nah, Dari situ saya belajar dari isim isyarah, dzaraf, isim isyarah sebagai mubtada khabar. mubtada dan khabarnya itu berupa dzaraf ya, di dalamnya mengandung dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf Merupakan. Wal'an sa'as'alukum kaifa di experience ya, experience kalau bahasa Inggris itu pengalaman kalian belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode daring seperti ini, seperti apa? Pembelajaran yang mengasihkan ataupun membosankan atau apa? Pelajaran hari ini saya mendapatkan pengetahuan yang baru dan mudah dihafalkan dan mudah dimengerti. Jadi bahasanan indakum soal? Soal, ada pertanyaan silakan. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, syukur. Jangan kamu lupakan untuk belajar di rumah, murojaah ya. Nantahi bihadza dars wa insyaallah nastamir dirasatana fil usbu'il qadim. La tansau an tukarriru dirasatana hadzal yaum fil bait. Nahtatim liqa'ana bi qiraati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.